Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menyatakan banjir yang terjadi di wilayah Jakarta hari Jumat disebabkan oleh tanggul jebol. Selain itu, banjir di sejumlah kawasan Jakarta Selatan disebut Ahok akibat banyaknya bangunan liar yang menutup saluran air. Saya nggak tahu, tapi rata-rata banjir sekarang terjadi itu karena yang tanggulnya jebol. Nah, memang saya juga sampaikan dari dulu bahwa yang paling parah nanti kalau banjir itu bukan bagian tengah, pusat atau utara lagi sebetulnya. Utara kecuali Rob ya. Rob akan kita selesaikan tahun ini, mulai bangun tanggul yang Cilincing segala macam kita akan bangun. Tapi yang paling parah itu adalah selatan dan timur juga. Kenapa? Karena banyak sekali saluran-saluran itu udah jadi bangunan liar. Udah ditutupin, masyarakat bikin sendiri, terus ketemu WC-nya, dapurnya. Terus di Jakarta Selatan kan banyak sekali rumah yang berdiri di atas daerah aliran sungai. Tapi mereka punya sertifikat semua. Apakah dulu Prona sertifikat mereka dapatin, saya nggak tahu. Tapi itulah yang menyebabkan kita butuh normalisasi. Nah, mau nggak mau kita harus bongkar, terus beli banyak embung. Harusnya kan selatan, kan posisi atas kan selatan. Nah, sekarang kenapa bisa banjir? Meluap, kapasitas salurannya nggak muat. Nah, dan gawatnya lagi kalau dia jebol. Kalau jebol kan otomatis posisi saluran sungai sama dengan bangunan. Nah, kalau bangunan lebih rendah, ada pompa juga nggak bisa kerja. Nah, itu bisa agak lama. Tapi nggak apa-apa, kita selesaikan satu persatu. Lagi dilintasi Karaputus. Banjir juga menyebabkan 1.500 hektar sawah warga tertutup lumpur. Bahkan di sejumlah lokasi sawah sudah hilang berganti aliran sungai. Selain menelan 5 korban jiwa dan 1 masih dicari, juga merusak ribuan hektar sawah serta infrastruktur. Pemirsa, banjir masih merendam ribuan rumah di bantaran Sungai Kampar Riau. Akibatnya aktivitas warga lumpuh karena jalan antar permukiman tergenang air. Banjir menggenangi sedikitnya 1.500 rumah di Desa Buluh Cina, Kecamatan Siak Hulu Kampar. Luapan Sungai Kampar juga merendam jalan desa, kantor pemerintah, objek wisata, dan rumah ibadah. Ketinggian air mencapai 1 hingga 2 meter. Menurut warga, banjir sudah 2 kali melanda perkampungan ini selama 1 bulan terakhir. Bencana disebabkan tingginya intensitas hujan sehingga Sungai Kampar meluap. Pemerintah Kabupaten Kampar menetapkan status siaga darurat banjir menyusul meluasnya wilayah yang dilanda bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Riau melaporkan 26.000 rumah meliputi 12 kecamatan terendam luapan Sungai Kampar. Selain itu, di Kabupaten Kampar, banjir juga melanda Kabupaten Kuantan Singgigi, Rokan Hulu, dan Pelalawan. Ratusan rumah di kawasan Cienteng dan Andir, Bale Endah, Kabupaten Bandung Sabtu pagi kembali digenangi banjir. Selain akibat guyuran hujan, bencana banjir ini juga disebabkan oleh meluapnya air Sungai Citarum dan Cisangkui. Hujan lebat yang mengguyur kawasan Bandung Selatan sejak beberapa hari terakhir, pemirsa, menyebabkan ratusan rumah kembali terendam banjir dengan kedalaman 70 cm hingga 1 meter. Banjir di kawasan Cienteng ini membuat aktivitas warga terganggu sehingga warga harus menerobos genangan banjir dengan menggunakan perahu. Banjir juga merendam kampung Andir. Untuk beraktivitas, warga terpaksa melewati banjir dengan berjalan kaki karena tidak ada kendaraan yang berani menerobos genangan air. Bale Endah merupakan kawasan langganan banjir tahunan. Lambatnya proses pembebasan tanah oleh pemerintah memaksa warga yang menempati kawasan ini terus bertahan karena belum adanya kepastian relokasi. Intensitas hujan yang tinggi menyebabkan beberapa daerah di Bandung dan Makassar dilanda banjir. Banjir di Bandung mengakibatkan putusnya jalur Sumedang, Garut, Tasikmalaya. Sedangkan banjir di Makassar merendam ratusan rumah di Kabupaten Luwu. Trianisya akan melaporkan selengkapnya dari Bandung, Jawa Barat, dan Humaira Balkis dari Makassar, Sulawesi Selatan. Kita ke Trianisya terlebih dahulu. Nisya, bagaimana kondisi terkini jalur yang terputus di sana? Berapa ketinggian banjir yang merendam jalur tersebut? Ya, Zilvia, jalur utama yang menghubungkan jalur antara Sumedang, Garut, dan Tasikmalaya pada saat ini kondisinya masih tergenangi air banjir. Ketinggian banjir di kawasan ini atau di jalur ini adalah sekitar 1 meter. Jalur atau yang menghubungkan antara Sumedang, Garut, dan Tasikmalaya terputus akibat luapan air Waduk Jati Gede yang disebabkan oleh hujan yang turun terus-menerus sejak kemarin sepanjang hari, dan ini menyebabkan banjir di kawasan ini memutus jalur tersebut. Dan ini
banjir mengganggu aktivitas warga, menyebabkan jalur lumpuh total. Warga pun merasa terganggu karena mereka tidak bisa melintasi jalur ini. Padahal biasanya warga melintasi jalur ini sehari-hari, namun akibat banjir ini mereka terpaksa harus berputar jauh, yaitu sejauh 12 km untuk kemudian menuju ke Garut ataupun ke Tasikmalaya. Dan warga juga masih ada yang berharap mereka tetap bisa melintasi jalur ini, dan ada beberapa warga yang terjebak banjir di sana. Namun ini masih membutuhkan bantuan dan mereka juga membutuhkan waktu menunggu sampai banjir di kawasan ini surut. Zilvia. Nisha, apakah ada personil yang dikerahkan untuk membantu warga yang ingin melintas? Ya, Zilvia, ada anggota dari kepolisian dari Polres Kabupaten Sumedang yang dikerahkan untuk membantu warga yang terjebak banjir di jalur utama di Sumedang menuju ke Garut dan Tasikmalaya. Ini tepatnya di Jalan Cimuja, Kecamatan Dharma Raja, Kabupaten Sumedang. Polres dari Kabupaten Sumedang ini tadi membantu mengevakuasi warga yang masih terjebak dan tidak bisa melintasi jalan ini. Dan tadi juga informasi yang kami dapatkan terakhir, kepolisian membawa perahu untuk mengevakuasi atau membawa warga yang masih terjebak banjir di sana untuk agar bisa melintasi jalur utama atau Jalan Cimuja di Kecamatan Dharma Raja ini. Dan nantinya juga ada, maksud kami saat ini ada juga pengalihan arus yang dilakukan oleh pihak dari Polres Kabupaten Sumedang. Dan berikut adalah pernyataan selengkapnya dari Ibtu Desutisna, anggota kepolisian dari Polres Kabupaten Sumedang. Pasti kan udah mulai terendam. Nah, untuk arus lalu lintas sendiri ada pengalihan arus nggak? Sudah, tadi dikoordinasikan untuk jajaran kami di lapangan yang dari arah Bandung ke arah Garut Tasik itu dibuang atau dialihkan mulai dari sejak Cibesi dan Simpang. Jadi kalau sudah terlanjur lewat Tanjung Sari dialihkan ke Simpang. Demikian pun yang sudah ke kota dibalik kanankan kembali masuk via Simpang Parakan Muncang. Sementara yang dari arah Malangbong ke arah Bandung itu sudah dikoordinasikan dengan Garut untuk segera arus lalu lintas dialihkan via Nagrek. Demikian, Pak. Ini untuk ketinggian air sendiri berapa? Untuk ketinggian ini sekarang jam 8 lebih. Ini ketinggiannya itu sudah mencapai 50 cm dengan kepanjangan 50 meter, kurang lebih 50 meter. Penyebab daripada banjirnya Untuk sementara demikian, Zilvia, informasi yang bisa kami sampaikan. Kembali ke Anda ke studio. Baik, dari Trianisha kita beralih ke Humaira Balkis. Balkis, apakah banjir yang merendam permukiman warga sudah surut? Zilvia, banjir yang merendam ratusan rumah warga di 2 kecamatan pada Kabupaten Luwu, yaitu Kecamatan Bupon dan juga Kecamatan Kamare, kini sudah mulai surut. Beberapa titik pada pemukiman warga memang masih tergenang air setinggi 40 hingga 60 cm. Menurut warga, keadaan saat ini lebih baik jika dibandingkan dengan Jumat dini hari, yaitu di saat ketinggian air di sekitar rumah mereka bisa mencapai 1 hingga 1,5 meter. Banjir yang merendam 2 kecamatan di Kabupaten Luwu ini adalah dampak dari hujan deras yang mengguyur Luwu sejak Kamis malam hingga Jumat dini hari. Sebagian warga yang kemarin sempat mengungsi ke rumah kerabat dan tetangganya yang tidak terkena banjir, kini sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Zilvia. Balkis, lalu apakah tadi Anda katakan warga sudah kembali ke rumah masing-masing? Apakah warga sudah bisa beraktivitas normal? Iya, Zilvia, walaupun warga yang sempat mengungsi sudah kembali ke rumahnya masing-masing, namun mereka belum bisa beraktivitas secara normal karena rumah mereka masih kotor. Jadi saat ini mereka sedang sibuk membersihkan rumahnya dari sampah dan lumpur sisa banjir. Ada juga beberapa warga yang masih berusaha menyimpan barang berharga mereka di tempat yang tinggi dan dinilai aman. Barang-barang yang mereka simpan dan mereka amankan adalah seperti barang elektronik dan juga dokumen penting. Mereka juga memindahkan kendaraan-kendaraan mereka karena mereka khawatir rumah mereka akan kembali terendam banjir bila hujan mengguyur Kabupaten Luwu. Selain fasilitas belajar juga ikut terendam banjir. Salah satu sekolah yang ikut terendam banjir di Binjai, Sumatera Utara adalah Sekolah Dasar Negeri 024758 yang berada di Kelurahan Mencirim. Di sekolah dasar ini, seluruh peralatan sekolah seperti kursi, meja, dan buku-buku pelajaran rusak akibat terendam banjir, termasuk seluruh arsip dan dokumen sekolah. Bahkan, dinding sekolah retak dan nyaris ambruk akibat terjangan banjir.
Setiap hari sejumlah guru datang ke sekolah untuk membersihkan sekolah dari lumpur. Pembersihan pun dibantu petugas BPBD Kota Binjai bersama personil TNI Kodim 0203 Langkat. Lebih kurang lah 3 meter. 3 meter ya. Jadi seluruh kelas gimana Pak? Seluruh kelas Terendam ya? Iya, berantakan semua. Lemari-lemarinya tumbang, kursi, meja, amburadul. Jadi buku-bukunya juga hancur. Hingga hari ini seluruh siswa terpaksa diliburkan. Sebagian besar siswa yang bersekolah